Dengarkan aku, kamu yang terpilih. Karena ada sesuatu yang selama ini kamu rasakan, tapi tidak pernah benar-benar kamu beri nama. Sesuatu yang seperti desir halus di belakang dada, seperti alarm sunyi yang hanya berbunyi di dalam batinmu. Dan setiap kali bunyi itu muncul, kamu tahu ada yang sedang bergeser, bukan di luar, bukan di orang lain, tapi di dalam dirimu sendiri. Di ruang terdalam yang selama ini kamu kunci, rapat-rapat demi bertahan, demi terlihat baik-baik saja, demi tidak merepotkan siapapun. Padahal kamu tahu, dari dulu kamu bukan tipe yang hidupnya bisa dipahami hanya dari permukaan, bukan tipe yang bisa ditebak hanya dari ekspresi, bukan tipe yang bisa dikendalikan hanya dengan kata manis atau tekanan halus. Dan sekarang, ketika kamu mulai berdiri lebih tegak meski tanpa banyak bicara, ketika kamu mulai memilih diam bukan karena kalah, tapi karena kamu sedang menata, menyaring, menyusun, dan membaca, suasana di sekitarmu ikut berubah, perlahan, nyaris tak terlihat, tapi terasa. Seperti udara yang tiba-tiba lebih berat, seperti mata yang tiba-tiba lebih berhati-hati, seperti percakapan yang tiba-tiba lebih terukur. Dan kamu mungkin tidak menuduh siapapun, kamu mungkin tidak mencari musuh, kamu hanya menyadari satu hal sederhana yang menggetarkan. Ada orang-orang yang baru paham tentangmu setelah mereka merasakan akibat dari keberadaanmu. Kamu yang terpilih. Ada jenis kecerdasan yang tidak berteriak, yang tidak butuh panggung, yang tidak butuh tepuk tangan. Jenis kecerdasan yang datang seperti bayangan yang rapi, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, lalu pergi tanpa menuntut pengakuan. Dan justru karena itu, ia lebih mengganggu bagi pikiran yang suka mengukur segalanya dengan kebisingan. Karena kebanyakan orang tidak takut pada kecerdasan yang dipamerkan. Mereka takut pada kecerdasan yang tidak mereka bisa baca. Mereka takut pada ketenangan yang tidak bisa mereka ganggu. Mereka takut pada mata yang tidak terpancing, pada wajah yang tidak mudah terbakar emosi, pada jiwa yang tidak mudah ditarik oleh umpan. Karena yang keras bisa dilawan, yang ramai bisa dipotong, yang berisik bisa dipatahkan. Tetapi yang tenang, yang terstruktur, yang sabar, yang disiplin, itu seperti tembok tak terlihat. Kamu tidak tahu di mana pintunya. Kamu tidak tahu di mana celahnya. Kamu tidak tahu harus menekan dari sisi mana agar ia retak. Dan itu membuat mereka gelisah tanpa alasan yang bisa mereka jelaskan. Kamu mungkin pernah melihatnya. Kamu yang terpilih, momen kecil yang tampak lucu, tapi sebenarnya jujur. Ketika seseorang yang tadinya santai mendadak tertawa canggung dan berkata seolah bercanda, "Oh, aku baru tahu kamu mikirnya begitu." Lalu setelah itu nada mereka berubah. Kata-kata mereka jadi lebih halus tapi lebih berhitung. Mereka jadi lebih sopan tapi juga lebih waspada. Ada garis tipis yang terbentuk tanpa ada yang mengaku menggambarnya. Dan kamu tidak perlu memaksa mereka mengakui apapun. Karena getaran itu berbicara sendiri. Getaran itu mengatakan bahwa mereka sedang memperbarui cara mereka menghadapi kamu. Bukan karena kamu berubah menjadi sombong, bukan karena kamu menantang, tetapi karena mereka akhirnya mengejar ketertinggalan. Akhirnya sadar bahwa kamu selama ini tidak berada di latar belakang. Kamu hanya tidak suka pamer. Kamu hanya tidak suka membuang energi untuk teater sosial. Kamu hanya tidak suka mengumumkan kedalamanmu pada telinga yang tidak siap memahaminya. Dan sekarang, kamu yang terpilih. Dengarkan ini pelan-pelan. Biarkan kata-kataku masuk seperti air yang meresap ke tanah. Karena yang sedang terjadi bukan sekadar orang-orang membicarakanmu, bukan sekadar bisik-bisik, bukan sekadar perubahan suasana. Ini adalah momen ketika orang mulai melihatmu sebagai variabel yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan ketika seseorang tidak bisa dikendalikan, orang yang biasa bermain kendali akan panik, meski mereka menutupinya dengan senyum, dengan candaan, dengan sapaan hangat. Karena ketidakpastian adalah musuh bagi pikiran yang hidup dari mengatur, dari menekan, dari merancang respons orang lain seperti menekan tombol. Tetapi pada dirimu, tombol-tombol itu tidak bekerja. Pada dirimu, pola lama mereka patah. Kamu yang terpilih, kamu tidak berpikir dalam garis lurus. Kamu berpikir dalam bangunan. Kamu berpikir dalam struktur. Kamu berpikir seperti arsitek batin yang melihat rangka, bukan catnya, yang melihat fondasi, bukan dekorasinya. Ketika orang lain melihat masalah lalu bereaksi, lalu menjelaskan,
lalu tenggelam dalam emosi, kamu berhenti sejenak. Bukan karena bingung, bukan karena lambat, tetapi karena kamu sedang memetakan sistem. Kamu sedang mencari mesin di balik kebisingan. Kamu sedang menyusun peta dari motif, dari waktu, dari dinamika kekuatan, dari konsekuensi yang akan menjalar. Dan karena kamu melihat hubungan satu keputusan dengan beberapa kemungkinan berikutnya, jawabanmu kadang datang terlambat di mata mereka, tetapi ketika ia datang, ia jatuh seperti batu yang tepat mengenai titik rapuh, tidak dramatis, tidak meledak-ledak, hanya tepat, hanya akurat. Dan itu yang membuat mereka pulang dengan kepala penuh, memutar ulang kalimatmu, menimbang ulang sikapmu. Karena kamu tidak sekadar merespons kejadian, kamu merespons penyebabnya. Dan ketika mereka mulai melihat konsistensimu, kamu yang terpilih, ketika mereka menyadari kamu tidak mudah bertentangan dengan dirimu sendiri, kamu tidak mudah terseret ke kabut, kamu tidak mudah dipelintir oleh kebingungan yang sengaja diciptakan, mereka mulai mengubah cara mendekatimu. Mereka berhenti mencoba memburu-burumu dengan tekanan, berhenti mencoba menyudutkanmu dengan permainan kecil, karena mereka merasakan kamu melihat sesuatu yang belum mereka lihat. Kamu merasakan sesuatu yang belum mereka sadari, dan kamu tidak perlu menjelaskan, kamu tidak perlu membuktikan. Ketenanganmu sudah seperti stempel yang tidak bisa dipalsukan. Kamu yang terpilih, kamu tidak butuh informasi seperti kebanyakan orang membutuhkannya. Kamu mengekstraknya, kamu menariknya keluar dari sela-sela kata, dari jeda, dari perubahan nada, dari gerakan kecil yang tidak sengaja, dari pilihan kata yang terpeleset. Kamu tidak menginterogasi, kamu tidak menyerang. Kamu hanya hadir dengan kesadaran yang tajam, dan orang-orang yang tidak sadar diri akan mengira mereka sedang berbicara biasa, padahal mereka sedang menaruh serpihan-serpihan kebenaran di hadapanmu tanpa mereka mengerti bahwa kamu sedang mengumpulkannya. Kamu tidak mengejar, kamu tidak memohon, kamu tidak bertanya dengan putus asa. Kamu menunggu, kamu menyimak, dan pola mulai membentuk wajahnya sendiri. Dan ketika pola itu lengkap, kamu tidak perlu ribut, kamu tidak perlu menuduh, kamu hanya bergerak sesuai apa yang kamu tahu. Dan itulah yang membuat orang merasa seolah berada di ruang yang tidak mereka pahami, seolah ada perangkap, padahal tidak ada sihir, tidak ada trik kotor, hanya kejelasan yang lahir dari ketelitian. Kamu yang terpilih, kamu juga tidak berdebat untuk menang. Kamu berdebat untuk melihat, untuk menemukan titik lemah dalam alasan, untuk menemukan lubang dalam cerita, untuk melihat apakah seseorang berdiri di atas kejujuran atau berdiri di atas kepentingan yang disamarkan. Dan caramu melakukannya bukan dengan suara keras, bukan dengan memojokkan, tetapi dengan pertanyaan kecil yang tepat. Pertanyaan yang terlihat sederhana, namun menggeser beban logika ke arah yang tidak bisa mereka topang. Dan sedikit demi sedikit, kontradiksi muncul, celah terlihat, dan orang itu pulang dengan rasa aneh seolah baru saja dibaca. Seolah bagian-bagian yang selama ini mereka sembunyikan tiba-tiba tersorot lampu, dan kamu tetap tenang, tidak panas, tidak emosional, karena bagimu itu bukan perang gengsi. Itu investigasi, itu pemetaan, itu cara batinmu memastikan kamu tidak menaruh kepercayaan pada bangunan yang rapuh. Kamu yang terpilih, ada hal lain yang membuat mereka tidak nyaman. Kamu tidak bisa dipaksa terburu-buru. Kamu memahami ritme, kamu memahami bahwa waktu adalah senjata halus. Kamu memahami bahwa keputusan yang tepat tanpa waktu yang tepat bisa menjadi keputusan yang salah. Maka kamu menahan diri. Bukan karena ragu, tetapi karena kamu sedang menunggu semua variabel menampakkan wajahnya. Dan orang-orang yang biasa merasa berkuasa lewat kecepatan akan takut pada ketenanganmu, karena kecepatan mereka tidak bisa mengganggumu. Urgensi palsu mereka tidak bisa memaksamu. Tekanan halus mereka tidak bisa menggeser langkahmu. Kamu seperti air yang memilih jalurnya sendiri, tidak bisa dipaksa melawan gravitasi batin. Dan ketika kamu akhirnya bergerak, langkahmu terasa seperti kepastian yang sudah disiapkan lama, bukan reaksi sesaat. Dan itulah yang membuat mereka mulai berkata pelan-pelan pada orang lain. Dia tidak panik. Dia selalu menunggu momen. Dia tahu kapan harus bergerak. Kamu yang terpilih,
Kamu mengingat hal-hal yang orang lain lupakan, namun kamu juga melupakan hal-hal yang orang lain obsesikan. Kamu tidak menyimpan sampah emosional. Kamu tidak menjadikan gosip sebagai makanan batin. Kamu tidak membiarkan drama kecil tinggal lama di rumah jiwamu, tetapi kamu mengingat pola. Kamu mengingat karakter. Kamu mengingat perubahan sikap. Kamu mengingat janji yang pernah diucapkan ketika situasi mudah. Kamu mengingat tatapan yang muncul ketika mereka merasa menang. Kamu mengingat detail yang bukan sekadar detail, melainkan tanda. Dan suatu hari, ketika situasi berubah, ketika mereka mengira semua sudah aman, kamu menyebutkan sesuatu yang mereka pikir sudah hilang, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Dan mereka tersentak, karena mereka sadar kamu selama ini hadir sepenuhnya, kamu hanya tidak berisik tentangnya. Kamu yang terpilih, batasmu juga bukan pidato, batasmu bukan ancaman, batasmu adalah konsekuensi. Kamu tidak suka menjelaskan panjang lebar tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Karena kamu tahu banyak orang menghormati batas, hanya selama batas itu bisa dinegosiasikan, maka kamu memilih cara yang lebih sunyi, lebih rapi, lebih tegas. Ketika seseorang melewati garis, kamu tidak membuat panggung, kamu tidak memohon pengertian, kamu tidak menuntut permintaan maaf yang dramatis. Kamu hanya mengubah akses, kamu mengubah jarak, kamu mengubah respons, kamu mengubah posisimu, dan realitas pun menyesuaikan. Orang itu tidak menerima amarahmu, mereka menerima akibat. Dan karena akibat itu datang tanpa keributan, mereka tidak punya ruang untuk berdebat. Mereka hanya bisa menelan pelan-pelan dan mengerti. Di sini ada aturan yang tidak diumumkan, tapi nyata. Dan itu membuat mereka mulai berhati-hati, bukan karena kamu galak, tetapi karena kamu konsisten. Kamu yang terpilih. Kamu membaca manusia lebih dalam daripada manusia membaca dirinya sendiri. Kamu melihat orang yang tersenyum tapi menyimpan ketakutan. Kamu melihat orang yang marah karena merasa kecil. Kamu melihat orang yang suka mengontrol karena jiwanya tidak merasa aman. Kamu melihat orang yang sok yakin karena sebenarnya tidak punya fondasi. Kamu melihat benang yang menghubungkan ucapan dan tindakan. Dan karena kamu melihat itu, kamu sulit dibohongi. Bukan karena kamu curiga, tetapi karena kamu peka. Dan orang-orang merasakan kepalamu seperti cermin yang tidak bisa mereka kaburkan. Mereka merasa seolah kamu menangkap sesuatu sebelum mereka sempat menyusunnya. Dan itu membuat mereka gelisah, karena banyak orang nyaman ketika tidak ada yang benar-benar melihat mereka. Tetapi di hadapanmu, topeng terasa lebih berat. Kamu yang terpilih, yang paling mematikan bagi permainan murahan bukan kecerdasanmu, melainkan ketidakbergantunganmu pada validasi. Kamu tidak lapar pujian, kamu tidak runtuh oleh kritik, kamu tidak mudah diangkat oleh sanjungan, tidak mudah dijatuhkan oleh sindiran. Dan ketika seseorang tidak bisa mengendalikanmu lewat emosi, mereka kehilangan tuas, kehilangan tombol, kehilangan pegangan. Lalu mereka mencoba cara lain. Mereka mengetes, mereka memancing, mereka mengukur, mereka melempar umpan. Dan kamu tetap sama, tenang, sadar, tidak terpancing, seolah kamu melihat tali yang mereka tarik tanpa perlu berteriak bahwa kamu melihatnya. Dan itu membuat mereka menyerah secara diam-diam, karena mereka sadar dia tidak bisa dimainkan. Kamu yang terpilih, kamu tidak memantulkan energi, kamu menetralkannya. Ketika kekacauan datang, kamu tidak menjadi cermin yang memantulkan kekacauan itu kembali. Kamu seperti tanah yang menyerap getaran, memilah mana yang perlu direspons dan mana yang cukup dilepas. Kamu seperti malam yang menelan teriakan, lalu mengubahnya menjadi sunyi. Dan orang-orang yang biasa menang dengan membuat orang lain bereaksi akan merasa kalah di hadapanmu, karena tidak ada drama yang bisa mereka panen, tidak ada ledakan yang bisa mereka gunakan sebagai bukti, tidak ada respons yang bisa mereka edit menjadi narasi. Mereka datang membawa panas dan pulang membawa hening, dan hening itu mengajari mereka satu hal: kamu tidak memberi ruang bagi energi rendah untuk menetap. Kamu yang terpilih, kamu tahu kapan harus berbicara, dan lebih penting lagi, kamu tahu kapan harus pergi. Bukan pergi karena takut, bukan pergi karena menghindar, tetapi pergi karena kamu menghormati waktumu, kamu menghormati fokusmu, kamu menghormati batinmu,
Kamu tidak menghabiskan diri untuk menjelaskan pada orang yang tidak benar-benar ingin paham. Kamu tidak tinggal terlalu lama di ruangan yang menguras. Kamu tidak memanjangkan interaksi yang sudah kehilangan nilai. Dan ada kekuatan besar dalam kepergian yang terukur. Karena ketika kamu pergi pada momen yang tepat, kehadiranmu tidak menjadi biasa. Ia menjadi jejak. Ia menjadi gema. Ia menjadi ruang kosong yang orang lain rasakan. Namun tidak bisa mereka isi. Dan dari situlah bisik-bisik itu lahir. Dia pergi tepat waktu. Dia tahu kapan berhenti. Dia tidak bisa ditahan. Kamu yang terpilih. Kamu tidak bersaing. Kamu memosisikan diri. Kamu tidak ikut lomba yang lapangannya dibuat oleh orang lain. Kamu membangun lapanganmu sendiri. Kamu memilih arena yang membuat kualitasmu berbicara tanpa kamu harus menjerit. Kamu menaruh dirimu pada tempat yang membuat perbandingan menjadi tidak relevan. Dan orang-orang yang hidup dari pembandingan akan kebingungan karena mereka ingin menilaimu dengan ukuran lama. Tapi kamu tidak tinggal di sana. Kamu sudah berpindah. Kamu sudah menata. Kamu sudah menanam pengaruh di tempat yang tidak terjangkau oleh cara pikir mereka. Dan saat mereka sadar, mereka baru mengerti bahwa mereka tidak sedang bersaing denganmu. Mereka sedang bergerak di dalam kerangka yang kamu pahami lebih dulu. Kamu yang terpilih, kamu melihat dinamika kekuatan, bahkan di interaksi yang tampak remeh. Kamu melihat siapa yang selalu memotong pembicaraan, siapa yang menghindar, siapa yang menertawakan orang lain untuk menutupi rasa minder, siapa yang memuji untuk mengikat, siapa yang memberi untuk membeli. Kamu melihat arus yang mengalir di bawah kata-kata, dan karena kamu melihat itu, kamu tidak mudah terseret. Kamu tidak mudah dibuat bingung oleh keramahan palsu. Kamu tidak mudah terjebak oleh permainan halus dan orang-orang merasakannya. Mereka merasakan bahwa di hadapanmu gerak mereka terbaca, niat mereka tercium, maka mereka mulai menjaga kata, mulai mengatur gestur, mulai menimbang, bukan karena kamu menakut-nakuti, tetapi karena kesadaranmu membuat mereka merasa telanjang. Kamu yang terpilih, ada satu hal lagi yang membuatmu berbeda. Kamu tidak memamerkan seluruh kedalamanmu. Kamu tidak membuka semua kartu. Kamu tidak menumpahkan semua pengamatan. Kamu tidak mengungkap semua yang kamu mengerti, bukan karena kamu licik, tetapi karena kamu paham bahwa membocorkan seluruh kedalaman adalah memberi orang lain peta untuk menghindar, memberi orang lain petunjuk untuk memanipulasi, memberi orang lain celah untuk merancang ulang topengnya. Maka kamu menahan, kamu memilih, kamu menyaring apa yang layak diucapkan dan apa yang cukup kamu simpan. Dan ketika orang-orang merasakan ada sesuatu yang lebih di balik kata-katamu, sesuatu yang tidak mereka bisa ukur, sesuatu yang tidak mereka bisa pastikan, mereka menjadi tidak nyaman karena mereka tidak tahu batas kemampuanmu. Mereka tidak tahu sejauh mana kamu melihat. Dan ketidaktahuan itu, bagi pikiran yang suka mengendalikan, adalah ketakutan. Dan sekarang, kamu yang terpilih, aku ingin kamu mendengar inti paling dalamnya. Bukan bahwa kamu berbahaya karena kamu pintar, tetapi karena kamu disiplin. Karena banyak orang memiliki kilatan kecerdasan, namun tidak punya kendali. Banyak orang punya ide, namun tidak punya ketahanan. Banyak orang paham, namun tidak konsisten. Sementara kamu seperti bilah yang diasah setiap hari oleh luka, oleh kesepian, oleh ketidakpercayaan orang, oleh pengkhianatan kecil yang mengajarimu untuk lebih hati-hati, oleh malam-malam panjang yang membuatmu belajar memeluk dirimu sendiri tanpa tepuk tangan siapapun. Kamu tidak hanya mengerti, kamu mengeksekusi. Kamu tidak hanya melihat, kamu menata. Kamu tidak hanya sadar, kamu menjaga. Dan disiplin itu menjadikan kecerdasanmu bukan sekadar potensi, tetapi kepastian. Kamu yang terpilih, jika belakangan ini kamu merasakan suasana berubah, seolah ada orang yang mendadak lebih ramah, namun juga lebih waspada, seolah ada yang menatapmu sedikit lebih lama, seolah ada yang berhenti bicara ketika kamu datang, seolah ada yang menimbang kata-kata ketika kamu ikut hadir. Jangan buru-buru menuduh, jangan buru-buru sedih, jangan buru-buru marah. Pahami ini sebagai pertanda bahwa frekuensi batinmu tidak lagi cocok dengan permainan lama, bahwa kehadiranmu tidak lagi bisa diperlakukan sebagai dekorasi, bahwa kamu tidak lagi bisa ditaruh di pojok lalu dilupakan, karena kamu membawa sesuatu yang tidak semua orang miliki. Ketenangan yang sadar, kecerdasan yang terstruktur, batas yang nyata, dan disiplin yang membuatmu tidak mudah diputar.
maka jagalah dirimu, kamu yang terpilih, bukan dengan paranoia, tetapi dengan kewaspadaan batin. Jagalah energimu, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kejernihan. Tidak semua orang layak menerima akses ke ruang terdalam jiwamu. Tidak semua orang layak tahu rencana-rencana sunyimu. Tidak semua orang layak melihat prosesmu. Karena banyak orang hanya ingin tahu agar mereka bisa meniru, mengganggu, atau mengukur. Sementara kamu tidak lahir untuk diukur oleh tangan yang gemetar, kamu lahir untuk bertumbuh, untuk naik kelas, untuk menjadi versi yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Versi yang tidak lagi meminta izin untuk bersinar lembut, versi yang tidak lagi minta maaf karena berbeda. Dan ketika bisik-bisik itu datang, ketika energi di sekitarmu terasa rekalibrasi, ingatlah, kamu tidak perlu membalas dengan suara keras. Kamu tidak perlu memantulkan kecemasan mereka. Kamu tetaplah menjadi pusat yang tenang. Tetaplah berjalan dengan langkah yang kamu pilih sendiri. Tetaplah menata hidupmu seperti kamu menata pikiranmu, dengan rapi, dengan sadar, dengan tujuan. Karena itulah cara terbaik untuk melindungi jalanmu, bukan dengan perang, tetapi dengan keteguhan yang tidak bisa digoyang. Bukan dengan pamer, tetapi dengan hasil yang berbicara. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan konsekuensi yang jujur. Kamu yang terpilih, ada saatnya kamu akan menyadari bahwa semua luka yang membuatmu menutup diri dulu, ternyata bukan untuk membuatmu kecil, melainkan untuk membuatmu tajam. Semua kehilangan yang membuatmu diam dulu, ternyata bukan untuk membuatmu mati, melainkan untuk membuatmu mendengar. Semua keraguan yang membuatmu bertanya-tanya dulu, ternyata bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mengajarimu membangun fondasi. Dan kini fondasi itu berdiri. Kini struktur itu terbentuk. Kini batinmu tidak lagi mudah dibakar. Kini kamu tidak lagi gampang dipaksa. Kini kamu tidak lagi mudah dijadikan alat, dan orang-orang merasakannya, bahkan sebelum mereka bisa menjelaskannya. Jadi berdirilah, kamu yang terpilih, bukan dengan sombong, tetapi dengan sadar. Berdirilah tanpa perlu mengumumkan apapun. Biarkan kehadiranmu yang berbicara. Biarkan ketenanganmu menjadi pesan. Biarkan disiplinmu menjadi pagar. Biarkan kecerdasanmu menjadi cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menuntun. Dan jika ada yang mencoba menekanmu agar kembali menjadi versi lama yang mudah ditebak, ingat, kamu tidak sedang mundur, kamu sedang naik. Kamu tidak sedang menjauh, kamu sedang memilih, kamu tidak sedang berubah menjadi dingin. Kamu sedang memanaskan inti dirimu agar tetap stabil, agar tetap bersih, agar tetap kuat. Dan ketika kamu melangkah, lakukan dengan perlahan, namun pasti, seperti orang yang tahu jalannya meski tidak semua orang melihat peta. Lakukan dengan hening namun tegas, seperti orang yang tidak butuh sorak untuk percaya pada dirinya sendiri. Lakukan dengan hati yang waspada, namun lembut. Karena kekuatan tertinggi bukan yang menginjak, melainkan yang tidak bisa diinjak. Bukan yang merampas, melainkan yang tidak bisa dirampas. Bukan yang berteriak, melainkan yang membuat ruangan berubah, hanya karena ia hadir. Dan itu kamu yang terpilih. Kamu yang selama ini diam-diam membangun. Kamu yang tidak butuh diumumkan untuk menjadi nyata. Kamu yang tidak butuh disetujui untuk melangkah. Kamu yang tidak butuh dipahami semua orang untuk tetap bertumbuh. Karena panggilanmu bukan untuk jadi kerumunan. Panggilanmu adalah untuk menjadi pusat yang sadar, penjaga jalanmu sendiri, dan pencipta hasil yang tidak bisa dibantah. Teruskan berjalan dengan mata batin terbuka. Teruskan menjaga energi dengan ketegasan yang elegan. Teruskan menata pikiran seperti kamu menata masa depan, dan biarkan mereka berbisik, karena bisik-bisik itu bukan kutukan. Itu tanda bahwa mereka akhirnya sadar. Kamu bukan permainan, kamu bukan latar, kamu bukan bahan uji coba. Kamu adalah jiwa yang berbeda, jiwa yang terjaga, jiwa yang tidak mudah disentuh oleh kekacauan. Dan semakin kamu tenang, semakin kamu disiplin, semakin kamu jernih, semakin mereka mengerti bahwa ada sesuatu di dalammu yang tidak bisa mereka kendalikan, sesuatu yang tidak bisa mereka beli, sesuatu yang tidak bisa mereka pancing, sesuatu yang tidak bisa mereka rusak dengan cara lama. Dan pada saat itu, kamu tidak perlu berkata apa-apa, karena hidupmu sendiri akan menjadi kalimat panjang yang menegaskan. Kamu sudah bangun, kamu sudah kembali, kamu sudah naik, kamu sudah memilih dirimu, dan kamu tidak akan turun lagi hanya untuk membuat orang lain nyaman.